Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ujian promosi doktor Saudari Yulia Neta SH MSc MH dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian promosi doktor Saudari Yulia Neta SH MSc MH dibuka oleh pimpinan sidang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudara Yulia Neta SH MSc MH dengan ini saya nyatakan dibuka. Model dipersilahkan menjemput Promovendus memasuki ruang sidang. Apakah saudara siap mengikuti ujian pada hari ini? Promovendus, silakan menuju podium. Sebelum memulai ujian, saya persilakan promotor Profesor Dr. Muhammad Akib SH MHum memperkenalkan Promovendus kepada hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rektor yang pada hari ini memberi kesempatan pada saya sebagai promotor untuk memperkenalkan saudara Promovendus di hadapan tim penguji dan hadir pada hari ini. Disertasi yang akan disampaikan oleh Promovendus berjudul Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif dalam Pemerintahan dan Demokrasi Pancasila. Sebagai tim promotor, saya sendiri bersama co-promotor Pak Dr. Zulkarnain Ridwan. Sebelum Promovendus menyampaikan disertasi pada pagi hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan Promovendus dengan membacakan biodata singkat Promovendus sebagai berikut. Penulis bernama Yulia Neta, sarjana hukum, magister sains, magister hukum, yang dilahirkan di Palembang 16 Juli, ini sebentar lagi ulang tahun ya, 1964, dari pasangan Dr. Andes HM Mansur Nur almarhum dan Hajah Rosdiana almarhum. Penulis menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar Negeri 5 Bandar Jaya tahun 1976, SMP Negeri Poncowati tahun 79,
dan SMA Sabirius Pahoman Bandar Lampung tahun 82. Ini kayaknya mengikuti ayahnya, ini muter-muter ini. Penulis melanjutkan pendidikan sarjana hukum S1 sarjana ilmu hukum dari Unila pada tahun 82, S2 Magister Sains UI tahun 1995, S2 Magister Hukum Unila tahun 2005. Penulis pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Penulis menikah dengan Insinyur Safrizal Zainal MM almarhum dan dikaruniai 4 orang putra-putri. Mudah-mudahan hadir semua ya hari ini. Galang Safta Arsitama SHMH, ini juga kebetulan mahasiswa S3 kita, mudah-mudahan segera menyusul sebagai seorang hakim di Pengadilan Negeri Kalianda. Kemudian Muhammad Gulam SIA MH, ada Gulamnya ya? Nggak ada ya. Bekerja di staf keuangan Basarnas. Kemudian Muhammad Priska ya, menikah dengan Tiara Priska. Kemudian Muhammad Zopran ya, sebagai staf di PT Jalin Tim Palembang. Yang terakhir ini Mutiara Nurhaliza, sarjana hukum. Ini kalau nggak salah waktu itu lulusan terbaik Unila ya. Mutiara Nurhaliza SH, bekerja sebagai staf international payment di Bank BCA kantor pusat Jakarta. Selama perjalanan akademik beliau banyak menulis berbagai artikel ya. Buku juga ada beberapa, mungkin tidak perlu saya bacakan semua, antara lain berkaitan dengan ilmu negara, kelembagaan negara, kemudian hukum konstitusi dan kewarganegaraan, dan terakhir sebetulnya ada salah satu yang menarik adalah berkaitan dengan persoalan desa ya, regulasi berkaitan dengan perwujudan demokratisasi desa ya. Itu kira-kira secara ringkas biodata beliau. Beliau ini sebetulnya saya ini mempromosikan satu angkatan. Jadi beliau ini adalah kuliah S1-nya satu angkatan dengan saya tahun 82. Jadi dengan demikian saya ini pada hari ini bertindak sebagai promotor bagaimana mengangkat angkatan kami sendiri. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya kembalikan kepada Bu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan kepada hadirin tim penguji pada hari ini. Ketua penguji saya sendiri, Rektor Universitas Lampung. Penguji eksternal, Bapak Dr. Saud Parulian Panjaitan SHMHUM, hadir. Penguji internal dari Universitas Lampung, Profesor Dr. HS Tisnanta SHMH, hadir. Penguji internal dari Universitas Lampung, Bapak Dr. Budiono SHMH. Penguji internal dari Universitas Lampung, Bapak Dr. Muhtadi SHMH. Dekan Fakultas Hukum Unila, sebagai penguji internal juga Bapak Dr. M. Fakih SHMS. Sekretaris penguji, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, sebagai promotor Bapak Profesor Dr. Muhammad Akib SHMHUM, dan kopromotor dari Universitas Lampung Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Permafendus untuk mempresentasikan disertasinya. Waktu yang kami berikan maksimal 15 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Ibu Profesor Dr. Luciana Apriani DEA MPM ASEAN Eng selaku Ketua Penguji dan Rektor Universitas Lampung. Yang saya hormati, yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Muhammad Akib MHUM selaku Sekretaris Penguji dan promotor saya. Yang saya hormati dan sangat terpelajar, Dr. Saud Paharulian Panjaitan SHMHUM selaku penguji eksternal dari Unsri.
Yang saya hormati dan terpelajar Bapak Dr. M. Pakih SHMS selaku penguji internal dan Dekan Fakultas Hukum Unila. Yang saya hormati dan amat terpelajar Profesor Dr. HS Tisnanta SHMH selaku penguji internal. Yang saya hormati yang terpelajar Bapak Dr. Budiono SHMH. Yang saya hormati yang terpelajar Bapak Dr. Muhtadi SHMH selaku penguji internal. Yang saya hormati yang terpelajar Bapak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMA selaku co-promotor. Izinkan saya akan menyajikan PPT atau ringkasan daripada disertasi saya ini. Disertasi saya ini berjudul Pembentukan peraturan desa yang partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Pancasila, demokrasi Pancasila. Latar belakang daripada disertasi ini adalah bahwa desa sebagai persekutuan masyarakat memiliki semangat gotong royong. Nah, namun dewasa ini semangat itu mengalami pergeseran karena adanya beberapa pergantian dari beberapa undang-undang yang mengatur tentang desa. Nah, peraturan desa merupakan fungsi atau wadah demokrasi dalam penyelenggaraan desa. Proses pembentukan Perdes atau peraturan desa saat ini hanya partisipasi semu atau bersifat formalitas. Nah, sehingga menyebabkan mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengawasan partisipatif menurun. Permasalahan dalam disertasi ini ada 3. Yang pertama, bagaimanakah pengaturan pembentukan peraturan desa yang partisipatif? Kemudian, apa arti penting pembentukan peraturan desa yang partisipatif terhadap penyelenggaraan demokrasi desa? Yang ketiga, bagaimana model pembentukan peraturan desa yang partisipatif berbasis nilai demokrasi Pancasila? Metode penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kemudian dengan pendekatan undang-undang, yaitu dengan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan desa. Kemudian pendekatan historis dengan menganalisa dokumen pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pendekatan kasus, yaitu dengan menganalisa data pembentukan peraturan desa di Kabupaten Waikanan dan Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan konseptual, yaitu dengan menganalisa teori negara hukum demokrasi, teori demokrasi Pancasila, teori pembentukan peraturan perundang-undangan, dan teori partisipasi. Pengaturan pembentukan peraturan desa yang partisipatif, yaitu yang pertama adalah dinamika pengaturan pembentukan peraturan desa di Indonesia. Jadi ada 5, yaitu pada awal kemerdekaan, kemudian pada Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, fokus pada tahun 2014 ini Undang-Undang Desa, yaitu bahwa partisipasi masyarakat dan pengaturan otonomi desa itu melalui pengelolaan anggaran dan sumber daya sendiri. Partisipasi pembentukan Perdes dalam konsep demokrasi Pancasila. Nah, partisipasi ini demokrasi Pancasila itu adalah musyawarah mufakat dan keadilan sosial. Nah, ketiga prinsip ini saling melengkapi dalam memastikan bahwa proses pembentukan peraturan desa itu partisipatif, artinya melibatkan masyarakat secara aktif. Kemudian demokrasi menghasilkan keputusan yang diterima oleh semua pihak, itu mufakat. Kemudian adil, menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat desa, keadilan sosial. Arti penting partisipasi dalam pembentukan peraturan desa. Yang pertama adalah mewujudkan pembentukan peraturan desa yang baik,
good legislation, yaitu keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan peraturan desa sesuai dengan azas good legislation seperti keterbukaan dan daya guna. Partisipasi ini meningkatkan kualitas kebijakan dan melindungi masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak. Yang kedua adalah memperkuat demokrasi desa. Partisipasi masyarakat mendorong proses pembuatan perdes yang partisipatif, inklusif, dan demokratis melalui demokrasi untuk menjawab masalah masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Yang ketiga adalah memperkuat legitimasi peraturan desa. Partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi dan akar sosial perdes, serta mendorong tertib dalam proses pembentukannya. Demokrasi pemerintahan desa, model pembentukan peraturan desa yang partisipatif berbasis demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi pemerintahan desa sebagai community governance berdasarkan Undang-Undang Desa. Nah, pasca Undang-Undang Desa 2014 terjadi perubahan besar dalam pemerintahan desa. Community government menempatkan desa sebagai entitas hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan lokal sesuai nilai budaya dan tradisi masyarakat. Community government pemerintahan desa dalam hubungannya dengan penyusunan dan penentuan peraturan desa. Nah, penyusunan perdes menjadi indikator nyata berjalannya community governance. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat desa, BPD, masyarakat, penguatan musyawarah desa yang inklusif, serta budaya partisipatif yang kuat. Tahap yang paling rentan adalah pembahasan dari perumusan musyawarah desa. Tipologi model penyerapan aspirasi. Prinsip musyawarah untuk mufakat menekankan dialog yang konsensus. Musyawarah desa menjadi forum utama bagi warga untuk menyampaikan aspirasi sehingga perdes mencerminkan kehendak kolektif masyarakat. Alur pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Tahap pertama adalah perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, sosialisasi, implementasi, dan monitoring atau evaluasi. Next. Nah, model pembentukan peraturan desa yang partisipatif digambarkan dalam pentahelik, yaitu adanya keterkaitan antara 5 unsur dalam pembentukan peraturan desa, yaitu pemerintahan desa sendiri, BPD, unsur masyarakat, dalam hal ini unsur masyarakat, tokoh adat dan lain sebagainya, kemudian lembaga kemasyarakatan atau lembaga adat dan pendamping desa. Kesimpulannya bahwa desa belum sepenuhnya otonom. Desa masih cenderung diposisikan sebagai satuan administratif, bukan sebagai entitas lokal yang berdaulat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembentukan perdes belum optimal. 2. Pentingnya partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat penting untuk meningkatkan legitimasi, mendorong kepatuhan, mengurangi konflik, dan menghasilkan perdes yang lebih berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga adalah model pentahelik partisipatif. Model pentahelik ini memperkuat tata kelola desa melalui legislasi inklusif berbasis community governance dan kearifan lokal. Nah, 5 faktor ini yaitu pemerintahan desa, BPD, masyarakat, lembaga adat, dan pendamping harus saling berkaitan. Nah, di mana BPD adalah yang banyak berperan dalam model pentahelik ini. Implikasi teoretik, pembentukan perdes adalah wujud eksistensi negara hukum, di mana hukum menjadi landasan utama pemerintahan desa. Selain itu, partisipasi rakyat menjadi unsur penting dalam demokrasi desa. Implikasi
praktiknya, yaitu bahwa penelitian ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perdes untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih demokratis serta menjadi rujukan penelitian lanjutan di bidang hukum pemerintahan desa. Saran yang pertama adalah evaluasi berkala. Lakukan evaluasi rutin terhadap Perdes dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan relevansi dan efektivitas. 2. Meningkatkan kapasitas. Perlu pelatihan dan pendampingan bagi pemerintah desa dan BPD terkait teknis penyusunan Perdes dan prinsip demokrasi Pancasila. 3. Dukungan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan regulasi sumber daya dan pendamping agar desa mampu melaksanakan model legislasi yang partisipatif. Demikianlah, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya itu adalah sesi pertanyaan. Jadi untuk memulai sesi pertanyaan, maka saya akan memulai dengan mengajukan pertanyaan dari saya sendiri. Tapi kalau ada pertanyaan yang salah ataupun tidak jelas, mohon maaf Ibu ya, karena memang bidang ilmunya agak sedikit berbeda gitu dengan saya. Jadi disertasi Ibu adalah pembentukan peraturan desa yang partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan demokrasi Pancasila. Tentu judul ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti yang sebelumnya tentu ya, sebelum Ibu. Dan setiap hasil penelitian tentu ada kebaruan. Yang pertanyaan saya, di mana kebaruan Ibu atau perbedaan Ibu, judul yang Ibu berikan atau tema yang Ibu berikan di dalam tes Ibu dengan peneliti sebelumnya. Yang mana kita ketahui bahwa di sini berdasarkan demokrasi Pancasila di dalam peraturan desa yang dibuat, gitu kan ya. Di mana apakah maksud saya peraturan desa ini mencakup semua sila yang ada di Pancasila atau hanya demokrasi yang tidak terlepas dari Pancasila? Jadi itu yang pertanyaan saya, mungkin Ibu bisa jelas ya. Jadi apakah dalam peraturan desa ini mengacu kepada sila-sila yang ada di dalam Pancasila atau hanya demokrasi Pancasila saja yang bisa diterapkan dalam peraturan desa? Peraturan desa yang partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, tentu nanti jika memang peraturan ini bisa diterapkan ke desa, kita tahu bahwa perangkat desa itu pendidikannya sangat minim. Tidak semua desa mempunyai perangkat desa yang sekolahnya sampai S1 maupun S2. Begini kebanyakan dari mereka ada yang dari belum mencapai S1 mungkin ya, sebanyakan yang ada di desa-desa, bukan hanya desa yang kita lihat di Kota Bandar Lampung saja. Tentu peran pemerintah punya peranan yang penting terhadap dunia pendidikan dan akan kerjasama di dalam perguruan tinggi baik negeri maupun swasta untuk peningkatan pendidikan yang sangat minim di desa-desa, karena ini peran sekali sangat penting di dalam memahami tentang peraturan-peraturan desa tersebut, seperti yang Ibu sarankan di nomor 2, di mana diperlukan adalah pelatihan dan pendampingan bagi pemerintah desa dan BPD yang perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa mereka dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana jika seandainya peraturan ini dibuat dan bisa diterapkan, di mana perangkat desa tersebut untuk bisa memahami tentang peraturan desa yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Baiklah, terima kasih. Saya akan menjawab bahwa novelty atau kebaharuan daripada disertasi saya ini adalah saya menggunakan model pentahelik. Artinya pembentukan peraturan desa yang partisipatif berdasarkan Pancasila itu bertujuan untuk memperkuat tata kelola desa yang bertujuan untuk
melalui proses legislasi yang inklusif, transparan, dan akuntabilitas. Nah, hal ini atau prinsip ini berdasarkan konsep community governance, di mana tata kelola yang berakar pada kearifan lokal, adat istiadat, dan otonomi desa itu sendiri. Nah, itu yang membedakan dari tiga disertasi terdahulu yang telah ditulis, yaitu ketiganya itu hanya ada persamaannya pada pemerintahan desa, demokrasi desa, dan sistem pembentukan peraturan desa. Kalau saya lebih menekankan pada konsep community governance, artinya tata kelola kearifan lokal desa itu sendiri. Ya, ini yang sesuai diatur di dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nah, memang dalam penerapan pembentukan peraturan desa yang demokratis ini masih banyak kendala. Artinya memang aturannya sedemikian dibuat, tetapi di dalam implementasinya itu banyak kendala, yaitu karena seperti disebutkan Ibu tadi, adanya SDM yang masih rendah. Artinya mereka belum memahami tentang bagaimana proses pembentukan peraturan desa itu yang berdasarkan Pancasila. Tentunya di sini kelima sila itu, Bu, artinya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kemudian yang paling penting persatuan, kemudian musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Nah, bagaimana cara meningkatkan ini? Ya tentu saja adanya pendampingan dan sosialisasi, karena memang ada beberapa kendala di samping SDM yang rendah, tetapi juga ada kendala masih adanya intervensi dari pihak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang mempunyai kepentingan tersendiri. Juga adanya partisipasi semu, artinya bahwa masyarakat itu hanya bersifat formalitas saja. Jadi itu yang membedakan disertasi saya ini dengan ketiga disertasi yang terdahulu. Terima kasih. Baik, makasih jawabannya. Selanjutnya saya persilakan dari penguji eksternal Bapak Dr. Saud Parulian Panjaitan SHMU, dipersilakan pertanyaan dan jawaban, kami berikan waktu 15 menit. Baik, terima kasih Ibu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Izin Ibu Rektor, izin Pak Dekan Fakultas Hukum Unila, izin Pak Koprodi Program Studi Doktor Ilmu Hukum, izin Pak Akib. Bu Bapak sekalian, Dewan Penguji, hadirin yang berbahagia. Saudara Promovendus, kalau kita bicara pembentukan peraturan desa yang partisipatif, ini kan berarti sampai saat ini Promovendus berpendapat dalam pembentukan peraturan desa belum partisipatif. Nah, dalam konteks itu, maka di dalam demokrasi Pancasila semestinya itu partisipatif dalam konteks mewujudkan tata kelola community governance itu kan begitu nih. Nah, saya berpendapat kenapa dia belum partisipatif, karena intervensi pemerintah sangat besar. Karena itu di ujian tertutup kemarin saya menyatakan bahwa sesungguhnya pengaturan mengenai rezim pemerintahan desa itu tidak tunduk pada rezim demokrasi.
Dia tunduk kepada rezim pemerintahan. Itulah sebabnya semua mau diatur sehingga masyarakat tidak berdaya, sehingga pembentukan peraturan desa tidak berdaya. Dalam pembentukan peraturan desa pun semuanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu Prof. Vendus mungkin perlu menjelaskan kepada kami hasil penelitian disertasi ini kedepannya seharusnya bagaimana, bukan konsep, ya konsep seharusnya ya, jadi dasolen dalam ilmu hukum normatif. Yang bagaimana? Saya berharap tadinya Prof. Vendus menyatakan wah rezim undang-undang pemerintahan desa ini harusnya dibatalkan. Pemerintahan desa tunduk pada pemilu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama, Prof. Vendus. Jadi apa yang seharusnya dilakukan ke depan itu dalam konteks penyelenggaraan demokrasi dan pemerintahan desa. Itu yang pertama. Yang kedua, Prof. Vendus mungkin perlu menjelaskan kepada kami temuan hasil penelitian ini secara normatif yang mana yang harus dibenerin secara normatif, subjeknya kah, para penyelenggaranya kah, hak dan kewajibannya kah, para tugas pokok kewenangan para penyelenggara tadi, hubungan-hubungan hukum apakah, pembuatan perda, dana alokasi desa seperti itu, prinsip hukum apakah, seperti misalnya pembuatan peraturan yang lebih partisipatif seperti itu ya, dan hal-hal apa saja, objek hukum apa saja yang diatur. Nah, ini mungkin yang Prof. Vendus perlu kemukakan di forum ini. Itu saja Ibu Rektor, Ibu Dewan Penguji sekalian yang perlu kami sampaikan. Silakan ditanggapi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Staud Parulian Panjaitan sebagai penguji eksternal. Yang pertama bahwa saya menyimpulkan di dalam disertasi saya bahwa pembentukan peraturan desa ini memang belum optimal, belum berdasarkan apa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Nah, karena apa? Karena partisipasi belum dilaksanakan secara optimal di dalam pemerintahan desa. Ini dibuktikan pada saat saya melakukan penelitian di 2 kabupaten, Lampung Selatan dan Waikanan, bahwa di Lampung Selatan itu ada 147 desa, tetapi hanya beberapa saja yang membuat peraturan desa. Jadi artinya maksudnya di luar peraturan wajib. Artinya kalau tentang PEMDes atau penerimaan desa kemudian RPG Des itu sudah semua 140 desa itu. Tetapi hanya ada dari 147 desa itu hanya ada 3 peraturan desa yang dibuat oleh desa itu, yaitu peraturan desa di Lampung Selatan itu tentang pariwisata, kemudian tentang bencana alam, dan tentang pertanggungjawaban penerimaan peraturan desa. Nah, oleh sebab itu, hal ini mungkin disebabkan dari temuan saya ini karena adanya aturan yang mengatur di dalam undang-undang desa itu memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga ada intervensi terhadap desa, terutama di dalam pemberian dana desa. Jadi dengan adanya dana desa itu hanya melaksanakan kewajiban untuk memperoleh dana desa itu. Nah, semestinya aturan itu juga memberikan kesempatan kepada desa untuk berinisiatif. Inisiatif artinya jangan hanya intervensi, tetapi kalau intervensi diberikan kepada desa-desa yang memang desa tertinggal. Nah, tapi
kepada desa yang sudah maju, jadi dipilah, maksudnya undang-undang itu diberikan aturan tambahan bahwa untuk desa yang maju, maka dia harus difasilitasi untuk melaksanakan pemerintahan desanya. Nah, jadi jangan mengintervensi, karena sekarang peraturan desa itu adalah mengintervensi desa supaya untuk memperoleh dana desa. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian bagaimana cara mengatasi hal ini? Yaitu tadi yang pertama adalah memperbaiki atau merevisi daripada undang-undang itu. Nah, kemudian meningkatkan kapasitas BPD maupun masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan pemerintahan desa. Nah, yang ketiga juga adanya memperkuat musyawarah desa sesuai dengan azas rekognisi dan subsidiaritas. Itu mungkin. Terima kasih, Pak. Untuk yang pertanyaan kedua. Ya. Kedepannya bagaimana? Ya, yang kedua artinya undang-undang itu diperbaiki atau direvisi sesuai dengan yang pertama adalah yang pertama mengintervensi dan yang kedua memfasilitasi. Jadi ada yang memfasilitasi yaitu untuk untuk desa yang mandiri maju, tetapi yang intervensi boleh terhadap desa-desa yang tertinggal atau yang terbelakang. Jadi merevisi undang-undang itu. Satu lagi, Ibu. Jadi Saudara Promovendus, saya tambah satu lagi. Apakah menurut Saudara Promovendus community governance itu bisa kita reaksikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di bawah naungan demokrasi Pancasila? Cukup, Ibu Rektor, itu saja. Baik. Jadi community government bisa dilaksanakan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu apabila peraturan desa itu memberikan semangat kepada desa untuk melaksanakan community government tersebut. Terpaksa tambah satu lagi. Artinya kalau community governance itu harus dijalankan di dalam naungan demokrasi Pancasila, maka tidak perlu ada pendampingan. Biarkan masyarakat mandiri, biarkan masyarakat berinisiasi, itu Saudara Promovendus. Nah, ini mungkin perlu dielaborasi, dipertajam, mungkin mungkin menulis jurnal atau buku dari sini. Konsepnya, gagasannya saya sependapat ya. Itu saja, mungkin nggak perlu dijawab lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilakan penguji internal dari Universitas Lampung, Bapak Profesor Dr. HS Tisnanta SHMH. Pertanyaan dan jawabannya kami berikan 10 menit dari sekarang. Terima kasih Ibu Ketua Penguji, Ibu Rektor. Yang pertama ketika masuk saya dengar itu, ini pengujinya yang stres daripada yang diuji gitu. Karena pengujinya dulu mahasiswanya itu. Kemudian promotornya satu angkatan dan saya kemudian ketimpah talil. Aku nggak enak lempar ke saya gitu. Dan stresnya sama saya. Dan hari ini saya akan coba buat stres lagi gitu. Begini, saya perlu kemukakan pada Promovendus bahwa Supomo ketika membentuk sistem ketatanegaraan itu berangkat belajar dari desa. Oleh karena itu ada MPR, wadah untuk musyawarah dan seterusnya. Dan ketika saya baca pemikiran Anda, pemikiran Saudara Promovendus dengan undang-undang desa yang baru, pengaturan dan penghormatan terhadap hak-hak desa
dalam konteks NKRI, di mana di situ ada intervensi dan ada fasilitasi, tetapi intervensinya lebih dahsyat daripada fasilitasinya. Itu tolong dicatat, karena ini sangat menarik. Tadi Pak Saud mengatakan tulis itu ke depan dengan tema Republik Desa gitu. Kita harus aneh-aneh gitu. Kalau sudah doktor itu harus aneh. Gitu. Kemudian begini, ketika kita membangun community governance, itu nggak bisa dilepaskan dengan instrumen yang namanya perdes. Pertanyaan saya ada dua. Satu, arti penting peraturan desa dalam mewujudkan village community government. Ini tulisan kayak gini ini banyak banget. Tapi kalau kemudian kita kembali, alah ini kan gotong royong gitu loh. Tolong nanti dijawab. Arti penting perdes dalam mewujudkan village governance. Kalau basa Jawa ini nek gotong royong piye gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Promovendus. Bagaimana hubungan antara semangat gotong royong ini yang merupakan satu nilai yang sangat penting dalam Pancasila, dalam demokrasi Pancasila, itu terwujud dalam pembentukan perdes yang partisipatif. Dulu bikin peraturan itu cuma dicangkruan begitu, yuk kita gini, sepakat. Kalau sekarang harus ada bentuknya. Itu yang intervensi luar biasa. Bentuknya kayak gini, kepala desanya lulusan cuma SMP. Gitu. Nah, pertanyaan saya bagaimana hubungan antara semangat gotong royong ini sebagai salah satu nilai dengan proses pembentukan peraturan desa? Tolong dijawab dengan singkat. Kalau boleh panjang, biar ngabisin waktu. Silakan saudara Promovendus. Terima kasih yang terhormat, yang amat terpelajar, Profesor Dr. Tisnanto. Saya akan mengemukakan jawaban saya bahwa peraturan desa itu adalah instrumen dalam mewujudkan, artinya instrumen dasar ya dalam mewujudkan community government. Artinya merupakan fondasi awal dalam pembentukan community government adalah pembentukan peraturan desa secara mandiri, partisipasif, sesuai dengan semangat gotong royong. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa peraturan desa itu berfungsi untuk mendorong otonomi desa menuju kemandirian desa. Jadi artinya bahwa dengan adanya semangat gotong royong bisa mewujudkan community government untuk mengidentifikasi di dalam pembuatan peraturan desa itu, di dalam rembuk desa atau di dalam musyawarah desa itu, untuk mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas daripada masalah-masalah yang ada di desa itu, kemudian merancang solusinya. Nah, itu yang kedua, sehingga sumber daya alam atau sumber daya lokal itu atau adat istiadat itu bisa diwujudkan di dalam pemerintahan desa. Yang selanjutnya adalah bahwa pemerintahan desa itu adalah landasan akuntabilitas dan transparansi, karena perdes adalah dasar kebijaksanaan dan program pemerintahan desa, terutama di dalam keuangan desa. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, bahwa perdes itu adalah sarana hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak pemerintahan desa yang berbasis tadi komunitas government atau tata kelola hak komunitas lokal
yang memastikan bahwa pembangunan desa itu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Nah, yang terakhir bahwa peraturan desa itu adalah jantung daripada komunitas village community government. Nah, Perdes adalah instrumen hukum yang mengatur dirinya sendiri dengan cara partisipasi untuk menegakkan akuntabilitas dan menjamin perlindungan hak-hak komunitas yang ada di pemerintahan desa, yang harus berdasarkan demokrasi Pancasila dari kelima sila yang ada di dalam Pancasila. Yang itu jawaban saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana hubungannya dengan semangat gotong royong? Saya akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa apa yang dimaksud dengan gotong royong. Gotong royong yang dimaksudkan seperti yang sudah dijelaskan oleh penguji internal yang terhormat Prof. Tisnanto adalah nilai fundamental ideologi dari Pancasila. Jadi ideologi kita Pancasila itu menganut nilai fundamental gotong royong, yaitu di mana proses pembentukan peraturan desa yang partisipatif ini adalah nilai kolektif yang menekankan kebersamaan dan musyawarah mufakat. Ketika semangat gotong royong menjadi semangat proses pembentukan Perdes, maka akan terbentuk nilai-nilai positif dan legitimasi dalam pembentukan peraturan desa itu, sehingga dengan demikian semangat gotong royong bukan hanya nilai luhur Pancasila, tetapi diterapkan dalam pembentukan peraturan desa yang demokratis. Itu saja. Terima kasih. Masih ada waktu. Saya terakhir aja closing statement ya. Jadi dalam konteks ini saya harus mengemukakan bahwa pengakuan dan penghormatan hak-hak desa itu nanti akan berorientasi memberdayakan, kemudian ada meaningful participation, partisipasinya itu memang benar-benar berangkat dari hati, dan pada akhirnya pada kesejahteraan. Sebagaimana biasa, ada challenge yang ada tantangan yang mesti harus dilakukan oleh seorang yang mencapai tingkat pendidikan tertinggi, tingkat pendidikan yang levelnya itu makrifat. Kalau saya di atas makrifat, maksiat gitu. Ketika Anda promovendus masuk ke wilayah makrifat, mesti harus ada mimpi yang dibangun bersama-sama dengan kawan-kawan. Mimpi guru besar harus. Mimpi untuk mengembangkan keilmuan harus. Itu pesan saya sebagai seorang kiai yang tingkatannya di atas makrifat, yaitu maksiat. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Budi Mulyasa MH. Pertanyaan dan jawaban kami berikan 10 menit. Terima kasih Bu Rektor selaku Ketua Penguji. Kalau Prof. Akip tadi menyatakan menguji teman sangkatan 30 tahun yang lalu, kurang lebih 30 tahunnya Pak Saud, beliau yang menguji saya gitu. Nah, sekarang saya menguji. Maka tingkat pengujinya lebih stres daripada yang diuji. Ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, bisa Saudara Promopendus jelaskan secara filosofis urgensi pembentukan peraturan desa yang partisipatif? Ya. Yang kedua, apa kelebihan daripada model pentahlik pembentukan peraturan desa yang partisipatif dibandingkan dengan model lain yang Anda tawarkan? Silakan. Baiklah, terima kasih.
yang terhormat, yang amat terpelajar Dr. Budiono SH sebagai penguji internal, mantan mahasiswa saya. Jadi kalau saya menjawab salah-salah, nanti dibenerin sama mahasiswa saya. Dan juga menggantikan saya sebagai Wadek 2. Posisi saya digantikan oleh Adinda ini. Yang pertama, urgensi pembentukan peraturan desa yang partisipatif. Artinya arti penting daripada pembentukan peraturan desa yang partisipatif ini adalah bahwa pembentukan peraturan desa ini meningkatkan legitimasi daripada dan kepatuhan masyarakat. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pembentukan peraturan desa itu, maka masyarakat lebih menerima aturan tersebut karena mereka merasakan bahwa ikut melaksanakan atau ikut di dalam permusyawaratan pembentukan peraturan desa ini. Kemudian yang kedua juga menghindari konflik, sehingga peraturan desa ini bisa dilaksanakan lebih berkualitas, mencerminkan kebutuhan dan kebutuhan daripada desa itu sendiri, dan juga dapat membantu memastikan bahwa peraturan desa itu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jadi secara legitimasi bahwa peraturan desa itu bisa diterima, bisa dilaksanakan di dalam pemerintahan desa tersebut. Kemudian yang kedua, kebaharuan dari model pentahelik seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa model ini memadukan nilai-nilai lokal atau community governance dengan prinsip demokrasi Pancasila melalui musyawarah desa sebagai forum terbuka atau deliberatif yang menciptakan prinsip kerakyatan dan kebijaksanaan yang tidak ditemukan pada model-model lain. Artinya model pentahelik ini menggabungkan dari 5 unsur dalam pembentukan peraturan desa itu berdasarkan community government, artinya tata kelola pemerintahan desa yang berbasis pada potensi lokal, adat istiadat, dan otonomi desa itu sendiri. Saya cukup, Bu Rektor, cukup saya. Selanjutnya kami persilakan Pak Dr. Muhtadi SHMH. Silakan Pak, 10 menit ya Pak. Siap. Terima kasih Bu Rektor selaku pimpinan sidang pada hari ini. Promopendus, saya ingat 15 tahun lalu Promopendus ini adalah kajur, ketua jurusan atau ketua bagian. 2 tahun terakhirnya saya jadi sekjurnya. 15 tahun lalu itu walaupun bahasanya minta tolong, tapi merintah juga ke saya gitu. Hari ini saya minta tolong, walaupun mungkin merintah untuk menjawab gitu kan. Dalam naskah disertasi Promopendus memberikan satu kesimpulan atau beberapa kesimpulan, salah satunya adalah bahwa pembentukan peraturan desa yang partisipatif dengan model yang saudara gagas itu adalah harus mewujudkan atau bentuk dari prinsip demokrasi Pancasila, permusyawaratan perwakilan, atau lengkapnya cerminan dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan perwakilan, dengan desain ujungnya adalah proses musyawarah untuk mufakat, bukan untuk mencari siapa yang menang gitu ya. Itu statement yang bisa saya sarikan dari disertasi saudara Promopendus. Dalam peraturan kementerian, terutama yang terkait dengan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi, itu diatur bahwa pengangkatan atau pemilihan pimpinan perguruan tinggi itu adalah dengan pemilihan suara terbanyak. 35% itu milik menteri, 65% milik senat. Kalau dia kemudian dalam pemilihan dekan, 35% itu adalah milik rektor, 65% itu adalah senat fakultas. Kalau itu diturunkan kemudian dalam pemilihan ketua jurusan atau bagian,
35% itu adalah milik dekan, dan 65%-nya itu adalah suara dosen jurusan atau bagian itu. Dikaitkan dengan prinsip musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila yang saudara tuliskan dalam kesimpulan disertasi ini, maka pertanyaan yang tolong dijawab berdasarkan pendapat saudara, karena saudara ini ke depan adalah menjadi doktor yang itu akan menjadi pendapatnya menjadi doktrin sebagai doktorum, maka pendapat ini mengikat sebagai pemikiran seorang ahli. Pertanyaan saya adalah, dikaitkan dengan prinsip demokrasi Pancasila dengan musyawarah mufakat, dan banyak case terjadi pasca pemilihan perguruan pimpinan perguruan tinggi itu banyak melahirkan konflik yang lama terselesaikan. Ada yang saling sikut tidak senang, lalu kemudian tidak pernah bertemu, bertegur sapa pun enggan. Maka pertanyaan saya dalam konteks ini di kampus lain, bukan di Unila. Di Unila enggak kayak gitu. Di kampus lain gitu ya. Di PTNBH pun sama, one man one vote. Intinya seperti itu gitu ya, bahwa itu bukan dengan konsep musyawarah mufakat. Pertanyaan saya adalah, menurut Saudara Promopendus, apakah pengaturan dengan suara pemilihan terbanyak itu adalah sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila yang diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, atau itu justru bertentangan? Kalau dia sesuai prinsip, tolong berikan argumentasi yang logis, yang rasional. Kalau memang itu bertentangan, pada konteks mana dia bertentangan, dan bagaimana cara menyelesaikan pertentangan itu, sehingga saya atau siapapun yang bisa mendengar doktrin yang kemudian bisa muncul sebagai pendapat seorang doktor ke depan, itu bisa melihat bahwa ini adalah betul-betul pendapat seorang akademisi, bukan karena kepentingan politik. Silakan. Baiklah, terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Dr. Muhtadi SHMH. Saya izinkan saya menjawab. Jadi menurut saya, pertama itu perlu dibedakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan peraturan menteri dan peraturan rektor. Bahwa kalau peraturan menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam pasal 1 angka 2 tahun Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, norma hukum yang mengikat secara umum dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, oleh sebab itu, bila dikaitkan dengan peraturan pemilihan rektor yang 35% dan 65% itu adalah ditetapkan oleh peraturan itu adalah kewenangan menteri yang terbuka karena tidak ditentukan di dalam undang-undang. Artinya itu peraturan yang berlaku di dalam lingkup kementerian sendiri. Nah, oleh sebab itu bisa dimaknai meskipun suara menteri tidak dihitung secara atau tidak dilakukan secara musyawarah mufakat, tetapi seperti suara senat, tetapi demokrasi itu proporsional, artinya dia sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawab daripada menteri itu sendiri. Nah, yang kedua, bahwa peraturan rektor adalah peraturan yang ditetapkan oleh rektor berdasarkan kewenangannya dalam pengelolaan perguruan tinggi. Nah, oleh sebab itu, peraturan rektor itu adalah merupakan bagian dari naskah dinas. Meskipun peraturan rektor ini bukan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam prakteknya pembentukannya harus berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, mengacu pada peraturan perundang-undang itu, maka secara nasional, jadi secara tata urutan perundang-undangan, bahwa peraturan rektor itu
tidak harus menggunakan ajas musyawarah mufakat, tetapi harus suara senat sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, karena hal tersebut dapat dimaknai secara demokratis bahwa peraturan rektor adalah peraturan naskah dinas yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Terakhir, Promopendus, kalau begitu dalam konteks ilmu dogmatik, asas itu boleh disimpangi. Asas hukum itu boleh disimpangi. Iya dan tidak, itu aja gitu. Tidak. Makasih, cukup pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Dekan Fakultas Hukum Lila, Pak Dr. M. Fakih SHMS. Silakan Pak, ini waktunya 5 menit Pak. Baik, terima kasih Bu Rektor selaku Ketua Penguji. Jadi begini saja, karena waktu 5 menit itu tidak lama, ya. Dan pertanyaan saya sebetulnya ada 7 Bu, jadi paling yang ditanyakan hanya 2. Ya, baik, terima kasih Bu Rektor sekali lagi. Promovenda, jadi begini, saya mau merangkum berbagai pertanyaan baik penguji eksternal maupun internal maupun dari Ketua Penguji. Jadi tadi Promovenda itu menyebutkan atau pada intinya asas partisipatif ini tidak full, demikian ya, atau tidak sama sekali atau tidak sepenuhnya itu diletakkan. Padahal tadi penguji terakhir dari Pak tadi itu kan namanya asas dalam peraturan perundang-undangan itu kan merupakan suatu jantungnya, ya kan, atau suatu paru-parunya. Ini bagaimana ini, ya kan? Dalam ilmu hukum asas itu sangat mutlak, Prof. Venda. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau pelaksanaan suatu perundang-undangan itu telah meninggalkan asas? Itu kan tadi ditanya tidak boleh. Yang pertama. Yang kedua, ya, itu sejauh mana sih urgensi atau pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Dulu pengamat hukum itu mengatakan begini, terutama Profesor Sacipto, bahwa asas hukum itu adalah jantungnya ilmu hukum. Nah dari situ mohon diberikan suatu penjelasan. Saya nggak lama-lama Bu Rektor, karena saya tahu tadi malam saya dapat WA, Pak Mutadi WA saya, Pak Tisnanto WA saya semua. Pak pakai stres nggak? Oh iya stres, berarti pengujinya stres semua ini. Nah, jadi demikian kalau stres semua cukup pertanyaan itu. Mudah-mudahan jawabannya juga tidak stres. Setelah selesai ini selesai hilang. Demikian, silakan Prof. Venda jawab dengan jelas dan dengan tenang. Sudah minum belum? Belum ada minum ya? Oh, minum dulu aja. Nah, begitu. Biasanya dari dekanat itu disiapkan minum, tapi kalau kopi enggak ya, silakan air putih aja. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan minum air putih nanti jawabannya akan lebih jernih. Silakan Prof. Venda. Terima kasih. Baiklah, terima kasih yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Muhammad Fakih selaku SHMH, selaku dekan dan juga selaku penguji internal. Yang pertama bahwa bagaimana pelaksanaan undang-undang itu apabila meninggalkan ajas, itu ya Pak, atau tidak sesuai dengan ajas partisipasi di atas ya, ajas partisipasi, karena disertasi saya ini memberikan tentang ajas, mengulas tentang ajas partisipasi. Maka pelaksanaan undang-undang yang meninggalkan ajas itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, kemudian ketidakadilan dan juga kerugian bagi masyarakat. Nah, hal ini juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aturan yang dibuat, aturan perundang-undangan yang dibuat, maupun dalam hal ini adalah aturan perundang-undangan desa. Yang kedua, apa urgensi dan pentingnya ajas pembentukan peraturan perundang-undangan yang menurut Sacipto Raharjo adalah jantungnya tadi ya Pak, jantungnya. Nah, ajas hukum itu sangat penting dalam pembentukan dan penerapan perundang-undangan.
Ajas itu menjadi pondasi atau pondasi atau dasar ya, tingkat dasar yang memastikan bahwa hukum itu ditegakkan dengan adil, transparan dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, menurut Sacipto Raharjo, ajas hukum itu adalah jantung atau paru-paru daripada peraturan hukum. Karena ajas hukum itu adalah landasan yang paling penting dan paling kuat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ajas hukum menjadi jembatan antara peraturan hukum dan cita-cita sosial atau cita-cita hukum dan cita-cita hukum serta pandangan etis masyarakat. Artinya dia merupakan jantung karena dia merupakan landasan yang sangat luas atau landasan yang paling dasar terhadap terbentuknya peraturan hukum dengan baik dan menerapkan cita-cita hukum atau cita-cita sosial di dalam masyarakat, terutama di dalam disertasi saya ini dalam penegakan peraturan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis. Baik, terima kasih. Selanjutnya kopromotor, silakan Pak Dr. Zulkarnain Ridwan SHMH. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rektor sebagai Ketua Penguji. Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya kira ini momen yang sangat penting ya kita melihat ketangguhan dari mahasiswa tertua. Jadi di ruangan ini saya melihat ada beberapa mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan juga di fakultas ini. S3, dia kalau Bu Neta bisa memberikan hadiah ulang tahun ke-61 tahunnya nanti dengan gelar doktor, apalagi yang muda-muda gitu ya, jadi harus disegerakan. Ya tentu ada konsekuensi kalau dokter sekolahnya udah tua itu, 60 tahun lidahnya sudah terpakai untuk nyeruit gitu ya. Jadi untuk mengeja community governance saja tertukar sejak awal ya. Governance tulisannya udah benar governance, tapi yang kebaca government. Nah itu udah konsep ya. Nah, udah 60 tahun terpakai untuk nyeruit. Bapak Ibu sekalian, saya ini agak sesi curhat ya. Curhatnya karena ini hubungan emosional yang sangat dekat dengan Bu Neta. 3 tahun yang lalu saat saya ditunjuk sebagai kopromotor, ini Pak Akib kan teman seangkatan ya. Saya terjemahkan ada 2 interpretasi. Interpretasi pertama adalah penghargaan terhadap kapasitas saya kala itu sebagai dokter hukum termuda di fakultas ini. Atau yang kedua, Bu Neta melihat peluang ini karena paling muda mahasiswa saya dulunya, ini paling enak untuk dibuat cincai gitu ya. Nah, itu. Tapi alhamdulillah dalam proses pembimbingan berjalan secara cukup elegan ya. Beliau adalah mahasiswa yang tangguh. Pertanyaan saya cukup singkat dan saya kira juga saya sudah sampaikan secara sekilas ya pada saat ujian tertutup. Coba hubungkan kepakaran yang akan dibangun atau ditegaskan oleh Promovenda setelah selesai studi S3 ini dengan upaya untuk mengejar gelar guru besar atau profesor. Jadi korelasikan atau hubungkan tema besar disertasi ini beserta dengan novelty-nya dengan kepakaran yang akan dibangun, dan insya Allah masih ada cukup waktu ya, 9 tahun untuk mengejar guru besar atau 4 tahun ya, 4 tahun mengejar guru besar. Coba gambarkan kepada forum ini kepakaran apa yang akan dibangun dengan disertasi yang Promovenda sudah selesaikan.
Baik, terima kasih yang amat terpelajar Dr. Zulkarnain Ridwan sebagai co-promotor saya. Saya akan menjawab bahwa kepakaran saya selama ini adalah di kelembagaan negara. Jadi di hukum, saya berasal dari hukum tata negara dan kepakaran saya adalah di kelembagaan negara. Nah, hubungannya dengan bagaimana nantinya ke depannya untuk lebih memfokuskan kepakaran saya ini terhadap nantinya ke depannya untuk guru besar, saya menulis bahwa pembentukan peraturan desa yang partisipatif dalam penyelenggaraan demokrasi desa berdasarkan Pancasila. Nah, artinya desa adalah lembaga terendah daripada kelembagaan negara. Artinya sangat mendukung daripada kepakaran saya. Insya Allah selanjutnya nanti saya akan fokus terhadap hukum kelembagaan negara. Kalau sekarang saya mengupas tentang lembaga yang paling terendah, mungkin di jurnal-jurnal selanjutnya akan saya kaitkan lagi dengan lembaga-lembaga yang lain. Itu mungkin. Terima kasih. Cukup. Baik, saya persilakan terakhir Sekretaris Penguji sebagai juga merangkap Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan promotor, silakan Prof. Akib. Makasih Bu Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pedel di sebelah kiri saya masih memberi kesempatan untuk saya barangkali nggak bertanya lah. Udah lebih dari 4 tahun Promopendus ini berkomunikasi dengan saya. Tapi barangkali ada beberapa hal yang masih perlu, seperti Pak co-promotor tadi bilang, lidahnya kadang-kadang keseleo udah. Ya, governance dibaca government dengan 2 arti yang berbeda. Tapi diterjemahkan tadi sama. Mudah-mudahan tidak salah lagi ya. Ya, community governance, tata kelola pemerintahan terkait dengan masyarakat ya, tata kelola masyarakat. Saya beri apresiasi yang tinggi ya kepada saudara Promopendus yang pada awalnya banyak hambatan, mungkin waktu itu karena masih menjabat Wadik 2, terseok-seok, dan saya sampai tadi juga stres juga saya sebagai promotornya, kapan ini selesai ya. Tapi alhamdulillah di tahun-tahun terakhir beliau bisa berpacu dengan waktu. Saya tadi diskusi sama Pak Saud sebagai penguji eksternal Ibu Promopendus yang jauh-jauh dari Unsri ke sini. Kalau Ibu bicara tadi kepakarannya adalah kelembagaan negara atau kelembagaan desa, kayaknya udah banyak. Mungkin Pak Dekan juga perlu nanti dengan Wadik 2 menyusun semacam apa namanya Pak Tis itu, peta jabatan. Sepertinya Ibu lebih keren kalau misalnya sejak saat ini mengembangkan dan sudah dimulai dengan beberapa publikasinya, ahli hukum pemerintahan desa yang berbasis demokrasi Pancasila, itu yang harus dikemukakan calon guru besarnya itu. Kalau masalah kelembagaan negara udah jangan dari Jimli, sudah banyak bicara itu ya. Tapi bicara tentang hukum pemerintahan desa yang Ibu gagas dalam konteks community governance itu ya, berbasis pentahelik itu yang keren ya. Nah, saya kira itu yang harus dibuatkan peta jabatannya, tracknya nanti harus ke sana, guru besarnya ya. Saya kira itu yang sehingga di disertasi Promopendus itu di halaman 174 itu yang harus digali sebetulnya, dimulai dari halaman 170-an
sampai 174 bahwa demokrasi Pancasila dalam konteks pembentukan peraturan desa itu konteksnya atau dasarnya adalah community governance. Bagaimana meletakkan itu ya dengan cara membangun model pentahelik itu. Saya kira itu yang menarik. Nanti mungkin perlu tanggapan dari Prof. Pendus. Itu pendapat saya. Dan saya akan kawal Ibu kalau Ibu mau tetap berkomunikasi dengan saya, konteksnya dengan itu ya. Kemudian tadi mungkin gugup juga Prof. Pendus ya, diuji oleh Pak Budi muridnya kayaknya tadi itu ya. Jadi saya kira dalam konteks struktur aturan hukum yang tertinggi itu, yang paling tinggi itu nilai. Nilai apa? Ibu tahu nggak nilai kearifan lokal kalau dalam konteks pembentukan peraturan desa yang demokrasi Pancasila itu kalau di Lampung namanya apa? Kalau dalam konteks PILPA sendiri dinamakan dengan nilai Sakai Sambayan. Sakai Sambayan. Diturunkan di bawahnya dalam bentuk asas-asas hukum. Misalnya apa? Asas yang disebut dengan asas musyawarah mufakat. Diturunkan dalam bentuk norma tentang hukum pemerintahan desa. Habis. Baik, dengan demikian saya tidak lanjutkan lagi karena sudah dipotong oleh Prof. Pendus. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi waktu ujian ini sebenarnya bukan tergantung dari ketua penguji, tapi tergantung daripada pedal. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, maka dengan ini ujian promosi doktor atas nama Yulia Neta SH MSI MH saya nyatakan diskon selama 10 menit. Hadirin dimohon berdiri. Pimpinan sidang beserta anggota tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Prof. Pendus dipersilahkan meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon tetap di dalam ruang sidang dan menjaga ketertiban. Ujian promosi dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Ujian promosi doktor Saudara Yulianeta SH MSI MH dibuka kembali. Beliau dipersilakan menjemput promovendus. Saudara promovendus, setelah Dewan Penguji mengadakan rapat khusus penilaian ujian promosi doktor saudara, maka dengan ini saya umumkan bahwa Ibu Yulianeta SH MSI MH dengan NPM 2132011006 maka dinyatakan lulus pada program studi Doktor Ilmu Hukum. Yang merupakan lulusan ke-33 pada program studi Doktor Ilmu Hukum dengan IPK 3,82. Lama studi 3 tahun 10 bulan 16 hari dan kepada saudara diberikan hak untuk menggunakan gelar doktor, di mana predikat dengan IPK 3,82 yaitu sangat memuaskan. Dengan demikian, Universitas Lampung telah menyumbangkan seorang doktor kepada negara Republik Indonesia. Semoga saudara memberikan kontribusi terbaik kepada bangsa dan negara ini. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Rektor didampingi oleh Dekan dan Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Promovendus dipersilakan kembali ke podium. Penyampaian pesan oleh Rektor Unila kepada Doktor baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang saya hormati para penguji baik dari eksternal dan internal Universitas Lampung, termasuk ada Pak Dekan, Pak Wakil Dekan, dan Bapak Ibu semuanya, dan yang saya hormati juga Bapak Dr. Asri Agung Putra SHMH sebagai Ketua IKFH Unila yang selalu mensupport dan sampai saat ini juga mungkin tetap mensupport, terutama untuk Bu Neta yang hari ini alhamdulillah jadi doktor yang ke-33. Kemudian Pak Dr. Watoni
Nudin yang hadir juga pada kesempatan hari ini ada. Ya. Kemudian Pak Dr. Andes Parianto MM, Bapak Profesor Dr. Tami Rusli. Oh belum. Iya Pak, dari dosen Fakultas Hukum UBL serta Pak Agus BM SHMH, dan ada Bu Prof juga di sini, Bu Dekan, Bu Faki, teman-teman seperjuangan, dan tentunya Ibu Dr. Yulia Neta beserta keluarganya yang hadir pada hari ini. Pertama, alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita telah mengikuti yaitu ujian terbuka dari Ibu Yulia Neta, yang mana Ibu Yulia telah menyelesaikan studinya selama sebelum 4 tahun, jadi hampir 4 tahun Ibu ya, 3 tahun 10 bulan. Mudah-mudahan keberhasilan beliau sebagai doktor ilmu hukum di Fakultas Hukum menjadikan semangat dan suri teladan bagi putra-putrinya. Dan juga ini adalah hadiah ulang tahunnya Ibu ya, yang ke-61. Tetap semangat Ibu, tidak ada yang namanya semakin tua tidak boleh belajar, itu tidak ada. Jadi tidak ada waktu, harus tetap belajar, karena itu merupakan kebutuhan kita dan membuat kita tetap sehat dan segar. Kenapa? Buktinya profesor aja sampai 70 tahun, bahkan lebih daripada 70 tahun masih tetap mengabdi sebagai dosen di Universitas Lampung. Serta pada hari ini juga dihadiri dengan semua koleganya, teman, dan keluarganya. Selamat sekali lagi Ibu Yulia Neta. Tadi kalau para penguji bilang tadi malam stres karena para penguji ini adalah teman mahasiswa dari Ibu Yulia Neta. Tapi memang begitulah Bu, namanya kehidupan. Hari ini kita mengajar, besok kita diajar. Termasuk juga kehebatan Ibu Dr. Yulia Neta ini, yang tadi seharusnya jam 9 tadi ini ada rapat senat universitas. Saya undur jam 1. Demi undangannya Bu Neta, dan hari ini saya kesini sebagai ketua penguji untuk Bu Yulia Neta. Mudah-mudahan Yunda saya ini terus meningkatkan karirnya. Semangat Ibu. Saya yakin di dalam beberapa tahun ini bisa menyelesaikan profesornya dan bisa menambah kekuatan penuh dari Fakultas Hukum. Ya, dan juga Pak Dekan dan Pak Kaprodi yang belum lulus doktornya, segera bagaimana caranya segera cepat-cepat lulus gitu ya. Kalau S1 sudah kita kejar sebelum 4 tahun, tapi kalau bisa target S3 ini adalah sebelum 3 tahun. Kenapa? Karena S2 dan S3 dari Fakultas Hukum ini salah satu favorit yang banyak diminati, dan bahkan kita menolak beberapa mahasiswa, banyak mahasiswa yang kita tolak karena keterbatasan daripada dosen-dosen kita di Fakultas Hukum. Dan ini juga menambah kekuatan bagi Unila, di mana Unila pada hari ini S2-nya adalah sebanyak 36%, mungkin hari ini dan siang nanti dari dosen dari Fakultas Hukum. S3-nya 64%. Jadi memang kekurangan kita masih banyak sekali. Untuk di seluruh Indonesia yang bergelar doktor itu kurang lebih 35%. Jadi tidak banyak, dengan 200 juta penduduk Indonesia. Tapi bukan dari Indonesia ya, tapi dari seluruh dosen yang ada di Indonesia hanya 35% yang bergelar doktor. Nah, alhamdulillah Unila sudah 65%, dan ditambah hari ini Bu Neta, dan di siang hari juga nanti ada sidang ya, sidang doktor. Sekali lagi selamat Ibu beserta keluarganya, dan terima kasih juga Pak Dekan, Pak Kaprodi, terutama dari penguji eksternal yang sudah hadir pada kesempatan hari ini.
Untuk semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian pesan oleh tim promotor kepada dokter baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ko-promotor, saya mewakili tim promotor untuk menyampaikan sedikit pesan, kesan, barangkali ucapan selamat juga kepada Promopendus. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh tim penguji yang hadir pada hari ini, terutama Ibu Rektor yang menyediakan waktu khusus, ya, biasanya diwakilkan. Ya, hari ini Bu Rektor langsung yang memimpin sidang. Kemudian Pak Saud dari Unsri, terima kasih banyak Pak. Mulai dari ujian tertutup kemarin, banyak pencerahan diberikan kepada Promopendus dan termasuk kami juga berbagi ilmu dengan Pak Saud, Pak Dekan, dan semua tim penguji yang hadir pada hari ini. Atas nama tim promotor kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, atas nama tim promotor yang selama ini lebih kurang 3 tahun 10 bulan, mengucapkan selamat ya kepada Promopendus yang sudah dipanggil sejak 5 menit yang lalu dengan gelar doktor ya. Jadi Dr. Yulianeta SH MSI MH, perjuangannya 3 tahun 10 bulan ya. Jadi nggak mudah itu ya perjuangannya. Selamat kepada Dr. Yulianeta dan keluarga. Di sini juga ada Ananda ya, cucunya mungkin juga ada yang hadir nggak cucunya ya hari ini. Selamat. Kemudian dengan ujian hari ini saya kira hubungan promotor dan Promopendus berakhir. Mohon maaf jika ada barangkali sedikit keras dengan teman sendiri, barangkali sedikit rewel ya. Tujuannya adalah untuk Promopendus ya. Kemudian kami atas nama tim promotor juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir pada hari ini, Pak Ketua IKA Dr. Asri Agung, Prof. Tani, ya, Pak Watoni Nurdin, dan teman-teman yang lain, ada Pak Agus BN dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Kami sudah menghantarkan Promopendus ya, di dalam jenjang pendidikan tertinggi. Ya. Pesan kami sebagai tim promotor, pertama lanjutkanlah bidang keilmuannya, misalnya hukum tentang pemerintahan. Ya. Saya kira itu sangat penting dijaga marwah keilmuan yang sudah disandang mulai hari ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi atas nama tim promotor, jika ada hal yang kurang berkenan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tujuannya tidak lain adalah untuk kebaikan dari Promopendus sendiri. Saya kira itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian promosi doktor Saudara Dr. Yulianeta SHMSI MH ditutup oleh pimpinan sidang. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, ujian promosi doktor atas nama Saudara Dr. Yulianeta SHMSI MH dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Rektor dan anggota tim penguji promosi doktor dipersilahkan meninggalkan ruang sidang sekaligus memberikan ucapan selamat dan berfoto bersama. Kepada Dr. Yulianeta SHMSI MH dan keluarga dipersilahkan mengambil posisi untuk menerima ucapan selamat. Hadirin dimohon berdiri.